Mahkamah Konstitusi baru saja mengubah persyaratan pengusungan pasangan calon kepala daerah di Pilkada dengan menyesuaikan persentase persyaratan. Dan untuk mengelaborasi lebih lanjut, kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Albi Pratama. Halo, selamat siang Albi. Albi, bagaimanakah putusan ini sebenarnya? Bisa Anda jelaskan, Albi? Ya, selamat siang Freddy. Benar sekali, baru saja Mahkamah Konstitusi ini melakukan putusan terkait dengan perkara nomor 60 PUU 22 Romawi 2024 tentang parpol bisa mengusung calon gubernur dan juga calon wakil gubernur meski tak punya kursi di DPRD. Nah, tadi kita juga melihat bersama bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Soehartoyo telah memberikan putusan tersebut, di mana permohonan ini diajukan oleh dua partai politik yang memang sampai saat ini di beberapa sejumlah daerah tidak memiliki kursi di DPRD seperti misalnya Partai Gelora dan juga Partai Buruh. Dan saat ini saya sudah bersama dengan tim kuasa hukum, tepatnya ketua kuasa hukum daripada Partai Buruh yang tadi juga sudah mendengarkan secara langsung pernyataan dari Hakim MK Soehartoyo tentang putusannya. Dan saat ini kita akan coba tanyakan, Bang, sudah bersama dengan Bang Said Salahuddin, dan kita ingin tanya nih Bang, terkait dengan awal mula permohonan ini diajukan itu kapan, dan alasan ataupun dasar landasannya itu seperti apa sih Bang? Kami mengajukan permohonan ke MK itu sejak tanggal 25 Mei. Jadi kira-kira sudah 2,5 bulan sampai sekarang ya, Mei, Juni, Juli, ya 2,5 bulan begitu. Ya 2,5 bulan, 3 bulan. Kami sudah mengajukan, lalu kemudian seperti biasa permohonan itu ada atensi dari majelis untuk memberikan nasihat. Nah, waktu pemberian nasihat hakim kita diminta untuk memperbaiki. Ketika dalam tahap perbaikan itu kami menambahkan dalil. Argumentasi bahwa tidak adil jika ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada membatasi hak parpol non-sit, yaitu parpol yang tidak punya kursi di sebuah daerah. Tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena kami sandingkan dengan data calon perseorangan. Nah, kalau dibandingkan dengan data calon perseorangan, itu menjadi tidak fair. Saya kasih contoh paling mudah. Di ND, Kabupaten ND di Nusa Tenggara Timur, itu calon perseorangan hanya diminta 21.000 KTP pemilih. Dukungannya KTP. Padahal si pemilih ini belum tentu akan datang ke TPS. Kalaupun datang, belum tentu suaranya sah. Sedangkan kalau parpol apabila menggunakan suara, kan yang non-sit pasti pakai suara. Kalau dia 25%, itu hampir 39.000. Berarti syarat kepada parpol lebih berat daripada syarat calon perseorangan. Kan ini menjadi tidak adil. Oleh sebab itu kami mendalilkan bahwa perbedaan aturan ini tentu harus dibuat lebih adil. Nah, kami juga agak syok hari ini ternyata mahkamah mengabulkan permohonan kami walaupun tidak persis sama dalam artian persyaratan pengusulannya. Partai Buruh itu mengajukan permohonan ke MK uji material ini khusus parpol non-sit yang haknya dibatasi tadi, tidak bisa ikut mengusung. Tapi putusan MK ini, dia tidak hanya non-sit, partai yang punya kursi pun syaratnya diubah. Jadi syarat sebelumnya adalah partai politik bisa mengusulkan calon dengan dua cara. Satu, kalau punya kursi, pakai 20% kursi dari jumlah kursi DPRD. Kalau tidak punya kursi, ya mau pakai suara, 25% suara. Maka 20% kursi, 20% suara. Sekarang aturan ini diubah total oleh MK. Parpol punya seat, maupun yang tidak punya seat, tidak lagi menggunakan 20% kursi. Jadi bisa berkoalisi. Tidak lagi menggunakan 25% suara. Koalisi yang pakai kursi juga bisa. Koalisi yang pakai suara juga bisa. Tapi syaratnya berat. Yang tidak adil dengan calon perseorangan. Oleh sebab itu kata MK, karena perseorangan syaratnya demikian, maka supaya adil, syarat parpol juga harus disetarakan. Kira-kira begitu. Cuman dia tidak menggunakan KTP karena parpol itu kan suara sah. Maka yang digunakanlah suara sah. Nah, cara membaginya, cara menghitungnya adalah apabila sebelumnya dihitung 20% kursi dari DPRD itu, katakan ada Jakarta misalnya 106 kali 20%, berapa kursinya. Kalau pakai suara, total suara sahnya berapa, pemilu 2024 dikali jumlah suara 25%. Sekarang enggak. Parpol non-sit enggak pakai kursi.
parpol nggak pakai kursi 20%, parpol yang punya kursi tidak pakai 20% suara. Jadi parpol punya kursi, parpol tidak punya kursi, oleh MK dibagi berbasis kepada DPT pemilu terakhir, yaitu pemilu 2024. MK membagi 4 kategori, yaitu kategori syarat untuk mengusung calon, partai boleh sendirian, boleh koalisi, cukup dengan 10% saja dari hasil mereka di pemilu 2024. Yaitu range misalnya untuk provinsi yang jumlah DPT-nya maksimal 2 juta, 10%. Lalu 2 juta sampai sekian itu 8,5%. Ya kan? Naik lagi 7,5%. Naik lagi kategori keempat yaitu 5%. 10, 8,5, 7,5. Ya. Nah, dan 6,5. Saya ralat. 10, 8,5, 7,5 dan 6,5. Begitu juga kabupaten kota. Jadi dilihat kepada DPT-nya berapa. Nah, saya kira ini keputusan sangat revolusioner. Saya kira akan mengagetkan banyak orang, terutama yang sekarang ini lagi tren borong-borong partai gitu ya. Ini bisa mengatasi soal masalah kota kosong itu juga? Iya, saya kira MK karena tadi tidak dibacakan semuanya, karena keputusan itu ada 18 perkara, MK baca poin-poinnya dan kita belum terima salinan putusannya. Tapi saya kira MK mempertimbangkan itu. Demokrasi menjadi lumpuh ketika tren tentang pengelompokan partai kepada calon tertentu akhirnya membuat terjadi banyak kemungkinan lawan kota kosong. Gitu kan? Itu menjadi tidak fair. Dan kemudian partai juga berkoalisi secara terpaksa. Boleh jadi ideologi nggak cocok dengan calon, cuman dia pikir daripada saya nggak ikut pilkada, ya sudah saya ikut aja deh koalisi yang sudah terbentuk. Tetapi dengan syarat ini, saya kira ada kemungkinan besar terjadi perubahan drastis yang sangat radikal, pasangan calon akan banyak jumlahnya. Kenapa banyak? Karena syaratnya lebih mudah sehingga parpol yang tadinya misalnya harus 5 parpol berkoalisi, sekarang 2 parpol bisa. Misalnya gitu loh. Atau mungkin 1 parpol sih bisa. Dan ini mulai berlaku di pilkada nanti? Berlaku, putusan MK itu mulai berlaku sejak dibacakan. Dan bersifat erga omnes. Semua pihak, pemerintah, DPR, KPU, Bawaslu, partai politik, semuanya harus tunduk pada putusan MK, berlaku mulai sekarang, maka tidak ada lagi ketentuan syarat, KPU harus membuat PKPU yang baru tentang tata cara pencalonannya. Kalau kemarin kan menggunakan 20% kursi, 25% suara, maka sekarang tidak lagi menggunakan itu, maka dalam waktu singkat harus dilakukan perubahan aturan KPU soal itu. Oke, berarti ini kalau misalnya dikatakan implikasinya beberapa hal bersifat positif untuk sejumlah parpol-parpol yang mungkin belum mengajukan. Iya, kami sih begini ya, kami tidak melihat pada kepentingan kami sendiri. Partai Buruh melihat tentang bagaimana prospek demokrasi kita ke depan harus dibangun. Itu menjadi penting. Partai itu jangan sampai akhirnya terikat oleh kemungkinan dia tidak bisa mengusung, akhirnya mendukung yang mungkin paslon itu tidak cocok dengan ideologi dia, atau mungkin dianggap tidak berpihak kepada programnya dan sebagainya. Sehingga masyarakat akan lebih mendapatkan calon yang lebih variatif. Tetapi tetap juga diperbolehkan. Kalau calon tadi syaratnya minimalnya misalnya DKI Jakarta, ya kan, 7,5%. Ada yang mau gabung sampai 50%, boleh juga. Tapi dikasih kalau mau 15 juga boleh. Kalau mau 7,5 juga boleh. Kira-kira gitu. Oke, baik kalau gitu. Bang Saisaluddin, terima kasih sebelumnya penjelasannya, dan mungkin nanti kita akan update nunggu salinan dari Mahkamah Konstitusi dulu untuk bisa disosialisasikan dan diubah ke PKPU ya Pak? Betul. Oke, kalau itu. Ya, Freddy, itulah tadi wawancara saya bersama dengan Ketua Tim Kuasa Hukum dari Partai Buruh yang juga sudah melakukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan beberapa parpol non-seat maupun yang sudah mendapatkan kursi di DPRD tapi belum bisa mengajukan pasangan calon. Ini diusahakan untuk bisa mulai melakukan gerakan ataupun konsolidasi dengan sejumlah partai politik lain yang bisa saja ini nantinya akan bisa turut berkontestasi pada Pilkada 2024 yang saat ini memang statusnya masih belum memiliki suara kuat ataupun koalisi kuat untuk bisa mencalonkan pasangan mereka. Kembali ke studio, Freddy. Baik, Albi, kita lihat pergerakan apa saja yang akan terjadi dan bagaimanakah implementasinya ke depan. Albi Pratama, koresponden CNN Indonesia, terima kasih untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas.